menjelaskan aplikasi sistem informasi monitoring pengajuan SIP SDA. Di sini kita ada di halaman login. Di halaman login ini terdapat username dan password. Kita akan memasukkan username, lalu password, lalu kita klik tombol login. Setelah kita klik tombol login, maka kita akan dimunculkan tampilan dashboard data monitoring pengajuan SIP SDA. Nah, di dashboard ini saya akan menjelaskan bahwa kita akan mengetahui pemanfaat yang memiliki kontrak punya SIFDA, pemanfaat yang berkontrak tidak mempunyai SIFDA, pemanfaat tidak berkontrak tetapi punya SIFDA, dan tidak berkontrak, pemanfaat tidak berkontrak dan tidak mempunyai SIFDA. Nah, di sini juga kita bakal tahu total intake ada 115 buah. Nah, di sini juga ada grafik progres pengurusan SIFDA. Bila dia ada progres maka akan berwarna ungu, dan bila dia tidak ada progres maka berwarna pink seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui lebih banyak mana sih berkontrak yang berwarna hijau dan tidak berkontrak berwarna kuning, dan warna biru ini tidak berkontrak dan tidak berkontrak dan punya SIP SDA, dan yang warna pink ini adalah berkontrak tidak punya SIFDA. Nah, di sini juga kita bisa memilih berdasarkan wilayah. Nah, di sini ada wilayah 1, 2, wilayah 3, dan 4. Nah, ketika kita klik wilayah 1, maka kita akan mengetahui pemanfaat yang berkontrak punya SIFDA itu ada berapa, berkontrak tidak punya SIFDA itu ada berapa, dan tidak berkontrak punya SIFDA itu ada 5, dan tidak berkontrak tidak punya SIFDA itu ada 34. Nah, selain itu kita juga bisa mengambil laporan berdasarkan format BWS, format internal, dan progres dokumen. Nah, dari tiga format laporan ini adalah berbentuk Excel. Kita coba satu. Ini adalah hasil laporan data pemanfaat SDA di wilayah 1. Nah, ini mengikuti format PBWS. Nah, kita kembali lagi ke sistem. Nah, di sini juga ada notifikasi pemanfaat yang akan habis kontraknya atau akan habis SIP SDA-nya. Nah, di sini diatur 1 bulan sebelum kontrak itu akan habis atau SIP 1 bulan sebelum SIP SDA tersebut habis. Nah, setelah itu di sini juga ada username yang sedang login. Nah, kita tadi kan username-nya admin, maka di sini akan terdapat nama username yang sedang login, dan di sini juga ada jam sekarang, dan di sini juga ketika mau logout kita bisa lihat ke sini. Nah, sebelum ke logout kita kembali lagi ke sini, ada data menu. Nah, menu ini sebelum ada dashboard yang setelah saya jelaskan, ada pengajuan, ada data master. Nah, sebelum ke pengajuan saya akan menjelaskan ke data master. Nah, di data master ini ada perusahaan, tipe pemanfaat, dokumen, unit kerja, sumber pengambilan, dan user. Nah, saya akan menjelaskan perusahaan dulu. Perusahaan ini sama halnya seperti pemanfaat. Nah, di perusahaan ini kita bisa lihat bahwa ada nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, NPWP perusahaan, dan jenis pemanfaatnya. Nah, di sini kita ada tombol tambah. Nah, kita akan mencoba
menambahkan satu perusahaan. Misalnya contoh, kita nama perusahaannya Perum Jasa Tirta 2, jenis perusahaannya itu bersifat industri. Nah, di sini ada perorangan PDAM, Pamjaya, dan industri. Kita pilih per industri. Alamat perusahaannya adalah Jalan Lurah Kawi nomor 1. Nah, kita isikan nomor perusahaannya. Misalnya 021 455 6555. Nah, kita juga isikan NPWP kita 21. Nah, setelah ini kita klik simpan. Nah, maka akan muncul nama perusahaannya, yaitu Perum Jasa Tirta 2, beralamat di Jalan Lurah Kawi nomor 1, nomor telepon 021 455 655, dan NPWP-nya perusahaan sebagai berikut, dan jenis pemanfaatnya yaitu industri. Lalu ketika kita mau mengedit ada yang salah, maka kita akan bisa mengedit di sini. Nah, misalnya kita contoh nama perusahaannya kita ganti ke perorangan. Nah, maka akan berubah menjadi perorangan di sini. Nah, ketika kita akan menghapus, maka kita bisa menghapus di sini. Nah, untuk halaman perusahaan, untuk tambah, edit, dan hapus telah saya praktekkan. Dan kita lanjut ke tipe pemanfaat. Nah, tipe pemanfaat ini yaitu kita memilah-milah dari perusahaan yang tadi ada perorangan, PDAM, kota dan kabupaten, Pamjaya, dan industri. Nah, ketika kita mau nambah, maka klik tombol yang sebelah kanan ini, ada tulisan tambah, maka akan muncul pop-up. Lalu kita isikan tes, langsung simpan. Nah, ketika ingin, dan akan muncul di bagian atas ya. Nah, ketika ingin edit juga sama seperti tadi, kita tinggal masukkan 1, lalu kita klik tombol pembaharui. Nah, maka akan berubah menjadi tes 1. Ketika kita ingin menghapus, maka kita akan mengeklik tombol merah ini, dan ada logo tong sampahnya ini. Nah, maka kita akan klik OK. Nah, maka cara menambahkan tipe pemanfaat itu seperti tadi. Nah, kita lanjut lagi ke dokumen. Dokumen ini adalah nama-nama dokumen yang akan diajukan untuk ke Rekomtek atau BBWS. Ini adalah dokumen Rekomtek yang akan diajukan ke BBWS. Nah, cara tambahnya juga sama. Klik namanya. Lalu kita di sini bisa, ketika dokumen tersebut sudah tidak akan digunakan lagi, maka kita bisa nonaktifkan. Nah, kita klik aktif dulu, maka akan muncul di bagian kedua. Nah, ke sini. Lalu kita akan mengeditnya kembali dengan mencet warna kuning. Nah, lalu kita edit. Di sini ada tes 1. Misalnya kita tes berubah menjadi tes 2. Maka kita klik tombol memperbaharui. Nah, dari
di sini ketika kita sudah klik tombol memperbaharui, maka akan berubah menjadi tes 1-2. Nah, ketika kita ingin menghapus, maka kita akan mengklik warna merah. Nah, di sini akan konfirmasi apakah akan menghapus, maka klik OK. Nah, kita lanjut ke unit kerja. Nah, di unit kerja ini kita ada daftar unit kerja di tambah, maka seperti biasa kita klik tombol tambah, maka akan muncul form unit kerja tambah seperti inputan unit kerja dan statusnya. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini status ini buat apa? Ketika unit kerja ini sudah tidak beroperasi, maka kita harus mengklik nonaktif. Tetapi ketika unit kerja itu masih beroperasi, maka kita klik yang aktif. Oke. Nah, sama halnya seperti tadi, ketika kita akan mengubah, maka klik warna oranye ini, lalu akan muncul pop-up seperti ini. Nah, kita batal. Nah, lalu ketika kita juga ingin menghapus, maka kita klik button warna merah ini. Nanti ada konfirmasi apakah akan menghapus. Nah, saya akan batal juga. Nah, terus kita klik seksian. Nah, ketika ada yang double kayak gini, kita hapus aja. Nah, maka akan terhapus. Nah, ini juga seperti sama halnya kayak tadi, ketika kita ingin nambah, maka klik tombol biru, dan ketika kita ingin mengubah, maka kita juga klik tombol ubah warna kuning. Nah, di sini juga ada status. Ketika kita operasi itu sudah nggak ada, seksi kerja ini sudah tidak ada, maka kita disarankan tidak untuk menghapus, tetapi untuk mengubah saja, karena ketika kita menghapus, maka riwayat data pemanfaat ini akan terhapus juga. Nah, saya sarankan untuk tidak dihapus, tetapi untuk diedit dan diubah statusnya saja. Nah, kita lanjut kembali ke sumber pengambilan. Ini juga ketika kita ada penambahan untuk sumber pengambilan, kita klik tambah, maka akan muncul seperti ini isian untuk sumber pengambilan itu dari mana. Nah, kita kembali lagi untuk ketika ingin mengedit, maka kita klik tombol kuning, lalu isikan apa yang akan diedit. Nah, lalu klik membaharui. Nah, ketika kita juga ingin menghapus, kita klik tombol merah hapus ini, lalu ada konfirmasi apakah ingin menghapus data. Yakin Anda akan menghapus data, ketika yakin maka oke, ketika enggak maka batal aja, karena di sini sudah lihat dari dokumen data yang sudah ada. Nah, kita lanjut ke user. User ini adalah username untuk masuk ke sistem informasi monitoring pengajuan SIFDA. User ini ada yang bisa masuk ke sini, ada 3 user, yaitu admin, unit wilayah, dan direksi. Ada 3 user yang bisa masuk ke sistem informasi monitoring pengajuan SIFDA ini, yaitu admin, unit wilayah, dan direksi. Nah, ketika ingin nambah, maka masukkan username-nya, dan di contoh kita ya, misalnya di divisi KPP. Nah, ini udah ada. Nah, disarankan tidak ada spasi ya. Nah, kita masukkan password. Nah, terus kita masukkan tipe usernya sebagai apa dan statusnya apa. Nah, kita simpan. Nah, ketika kita simpan, maka akan muncul nih divisi KPP. Nah, ketika kita mau menghapus, maka kita hapus. Nah, divisi KPP ini sebagai admin.
Dan ketika orang tersebut, unit wilayah tersebut yang memegang username ini sudah tidak ada, maka kita ubah statusnya menjadi nonaktif. Maka kita simpan. Oke, lanjut ke pengajuan. Pengajuan ini adalah pemanfaat yang ini mengajukan izin SIP SDA atau kontrak. Dan di sini juga pengajuan dari mulai rekontek juga ada di sini. Nah, di sini kita bisa melihat nama perusahaan-perusahaan mana saja yang telah memiliki Intek. Contoh, di sini ada Pamjaya memiliki 3 Intek. PDAM Tirta Bagasi Bekasi ini memiliki 19 Intek. Nah, ketika ada perusahaan baru, maka kita klik tombol tambah. Nah, nama perusahaan ini yang tadi kita inputkan di data master perusahaan. Misalnya contoh Dongi. Nah, Dongi ini ada. Nah, ketika kita lagi Teddy, perusahaan Teddy, PT Teddy. Ketika kita tidak ada nama perusahaannya, maka kita bisa tambah nama perusahaan ini. Nah, misalnya PT Teddy. Nah, jenis perusahaannya apa, misalnya perorangan, alamatnya apa, ini asal aja, misalnya contoh tes, nomor HP-nya berapa, nah NPWP-nya berapa, lalu kita klik simpan. Nah, ketika kita klik simpan, maka langsung direct ke detail pengajuan. Nah, ketika kita melihat detail pengajuan, karena perusahaan itu baru, maka detail pengajuannya itu masih 0. Perusahaan tersebut belum mengajukan. Nah, kita mulai ketika ingin mengajukan izin, maka kita klik tombol tambah Intek. Nah, tambah data Intek ini ada jenis Intek, nama pemanfaat, wilayah, dan seksi. Nah, jenis Intek ini ada rekontek memiliki SIP SDA, pemanfaat yang memiliki SIP SDA, pemanfaat pemilik kontrak, dan pemanfaat yang memiliki SIP SDA dan kontrak. Nah, di sini adalah misalnya kita ingin perusahaan ini baru ingin mengajukan izin, berarti kita harus memilih yang pengajuan rekontek. Nah, pengajuan rekontek di sini. Nah, nama pemanfaat ini adalah bisa dibilang nama inteknya. Contoh misalnya tadi kita PT Teddy. PT Teddy itu nama pemanfaatnya misalnya dia punya Teddy 1. Ketika dia mempunyai anak perusahaan yang Teddy 1 ini, tetapi ketika dia tidak punya anak perusahaan atau perusahaan tunggal, maka tulis kembali nama perusahaan yang tadi. Nah, di sini unit wilayah berapa? Ketika di sini dia ingin masuk ke unit wilayah 1. Nah, seksinya seksi mana ya? Seksi mana yang pemanfaat ini untuk mengambil airnya, misalnya seksi Tarung. Oke, di sini kita untuk pengajuan rekontek ini akan melengkapi 10 dokumen untuk pengajuan rekontek ini. Nah, kita mulai dari gambar atau peta. Nah, gambar peta di sini. Ini contoh ini. Lagi di sini choose filenya hanya bisa gambar PDF saja.
ya, untuk gambar dan PDF saja ya untuk penguploadannya. Nah, ketika kita cuma mendapatkan 3 dokumen ini, maka kita bisa simpan muncul seperti ini. Nama perusahaannya Teddy, nama intake-nya Teddy, unit kerjanya ada di wilayah 1. Nah, tadi kita ngupload 3 dokumen. Nah, statusnya masih ada pengajuan rekontek. Nah, di sini kita lihat di nama perusahaan ini. Nama perusahaan ini kita bisa melihat alur. Nah, alurnya ini untuk pertama itu adalah pengajuan rekontek. Nah, dari pengajuan rekontek ini nanti baru ada pengajuan SIP SDA. Dari pengajuan SIP SDA ini lalu ada pengajuan kontrak. Nah, ketika udah pengajuan kontrak maka selesai. Kita bisa lihat ketika kita ada di pengajuan rekontek ini, lanjut ke lengkapi dokumen. Karena tadi dokumennya itu belum lengkap dan harus dilengkapi, maka kita bisa menambahkannya di sini dengan cara pilih jenis dokumen, klik tombol, misalnya yang ingin dilengkapi itu bukti kepemilikan, maka kita klik bukti kepemilikan, lalu kita klik dokumen dropnya, kita masukkan ini gambar. Nah, maka nanti akan muncul bukti kepemilikan seperti ini. Nah, lalu misalnya izin lingkungan, kita masukkan lagi misalnya PDF. Nah, kita klik. Nah, lalu kita akan muncul seperti ini kembali. Nah, kita tutup, lalu kita refresh untuk mengetahui. Nah, kita sudah memasukkan 5 dokumen dari 10. Oke, aksi rekontek. Nah, kita inputkan nomor rekonteknya berapa. Ini hanya contoh saja ya. Kayaknya tanggal disetujuinya tanggal sekarang. Nah, tanggal masa berlakunya berapa? Nah, misalnya tanggal 25 tahun, maka 2000. Lalu kita masukkan ke sini. Ini latitude. Nah, ini longitude-nya. Nah, sumber pengambilnya dari mana? Kita bisa lihat, oh dia dari waduk, maka kita klik dari waduk. Sumber pengambilannya misalnya STTB berapa. Nah, kita lalu simpan. Nah, dari simpan maka statusnya akan menjadi nah, lalu kita ketika sudah statusnya rekontek, maka kita akan mengajukan pengajuan SIP SDA. Nah, misalnya kita masukkan file pengajuan SIP SDA-nya, maka kita simpan. Berarti di sini statusnya ini sedang pengajuan SIP SDA dan sedang menunggu nomor SIP SDA-nya. Nah, ketika pengajuan SIP SDA-nya itu sudah di ACC, maka kita masukkan nomor SIP SDA-nya. Misalnya ini volumenya misalnya 2000, ini 20.000, 21.000, 22.000. Nah, tanggal disetujuinya kapan? Misalnya tanggal disetujuinya sekarang, lalu masa berlakunya kapan? Misalnya 5 tahun. 2025. Lalu kita klik simpan. Nah, dari situ, maka akan ada status memiliki SIP SDA, belum memiliki kontrak. Nah, status ini maka akan ada aksi lagi, pengajuan kontrak. Nah, pengajuan kontrak ini dari PJT, maka kita akan masukkan nomor kontraknya. Soalnya contoh ini yang sudah ada,
kita masukkan tanggal kontraknya mulainya dari kapan, tanggal disetujuinya kapan, misalnya sama, nah terus tanggal masa berlakunya berapa tahun, misalnya di sini 5 tahun. Nah di sini ketika kita harus memasukkan file kontraknya. Nah oke. Lalu kita simpan. Nah maka PTTD ini sudah memiliki SIFDA dan kontrak. Nah ini ada tombol detail. Detail ini hanya mendetailkan tentang data intake, dokumen rekomteknya yang telah itu dan bisa di-download. Nah, kita bisa melihat downloadannya ini. Nah, lalu rekomteknya, nomor rekomtek di sini, terus nomor SIP-SDA-nya. Nah, terus ini nomor kontraknya. Demikian oh ya, satu lagi kita ke notifikasi ya, ke dashboard. Misalnya contoh yang akan perpanjangan. Misalnya contoh kita berkontrak. Nah, berkontrak tapi tidak punya SIP-SDA karena SIP-SDA-nya ini sudah habis. Maka kita klik aksi di sini. Nah, nanti di sini akan terdapat tombol untuk perpanjangan SIP-SDA-nya. Maka kita klik tombol SIP-SDA-nya, maka kita masukin file sudah tadi dan kita edit apakah nomor SIP-SDA-nya itu sama berubah. Maka kita edit nomor SIP-SDA-nya yang lama, terus kita masukkan nomor volume minimalnya. Nah, kita masukkan juga volume maksimalnya, terus tanggal disetujuinya kapan dan tanggal masa berlakunya kapan. Misalnya kita bikin 2000, ininya 2200, ininya 2022. Nih, kita bikin tanggal berlakunya, bikin ini karena 2022. Nah di sini berarti 2027 kita bikin, berarti kita klik simpan. Nah maka di sini statusnya bukan perpanjangan SIP-SDA lagi, tetapi memiliki SIP-SDA dan berkontrak. Nah berikut hasil dari cara mengoperasikan sistem informasi monitoring pengajuan SIFDA. Nah, setelah itu kita kembali ke username yang sedang login, lalu kita logout. Demikian.